Desa Peura merupakan salah satu desa dari 11 desa yang ada di Kecamatan Pamona Puselemba yang memiliki luas wilayah 5.200 hektar. Dan desa ini terletak di tepian Danau Poso. Menurut sejarah, terbentuknya Desa Peura awalnya merupakan kumpulan masyarakat dari beberapa pemukiman orang-orang tua dahulu seperti Towale, Sawimeode, Tandobone, Sawirapati, Kaenggi-enggi, dan Sapa. Masyarakat dari beberapa pemukiman tersebut kemudian menetap pada dua tempat yang dipisahkan oleh sebuah sungai di sebelah timur disebut Sawirapati, dan di sebelah barat di pinggiran Danau Poso disebut Kaenggi-enggi. Dan pada waktu itu masih sering terjadi perang antar anak suku. Pada suatu ketika, kedua pemukiman tersebut diserang oleh suku Lage, akan tetapi dapat dikalahkan. Akibat serangan tersebut, tokoh-tokoh dari pemukiman Sawirapati dan pemukiman Kaenggi-enggi berunding. Dari perundingan tersebut, disepakati untuk menyatukan tempat pemukiman. Pergeseran kedua tempat tersebut dikenal dengan nama Meuranaka atau dalam bahasa Indonesia bergeser, yang kemudian dari istilah Meura ini dipakai sebagai nama tempat pemukiman baru tersebut. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 18 Oktober 1898. Setelah hadirnya pemerintah Hindia Belanda, maka istilah Meura menjadi Peura. Nama tersebut kemudian menjadi nama desa sampai sekarang. Selanjutnya, sekitar tahun 1960, Peura menjadi nama definitif untuk sebuah desa, serta dikuatkan melalui terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 1979. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Rilton Grace Rampilo, Kepala Desa Pilo. Di sini saya akan menyampaikan beberapa perkembangan Desa Peura sekarang ini yang tentu akan menjadikan Peura lebih baik untuk masa depan masyarakat yang ada. Kami sebagai pemerintah tidak pernah berhenti untuk membangun sebuah kerjasama dengan masyarakat untuk peningkatan ekonomi. Salah satunya dalam pembimbingan di lapangan, bagaimana dalam bentuk pengolahan pertanian, perkebunan, persawahan, dan hingga pada saat ini luar biasa sangat berkembang. Itu yang menunjang potensi kesejahteraan keluarga secara ekonomi, dan perkembangan yang ada sekarang ini yaitu pemerintah desa dengan masyarakat luar biasa dalam kerjasama yang baik. Kerjasama yang memang diwarnai dengan gotong royong yang berpotensi dalam perkembangan bagaimana peningkatan ekonomi masyarakat yang ada. Kami sebagai pemerintah tentu
terus-menerus dalam perkembangan yang ada, terjun langsung baik perkebunan maupun persawahan. Itu yang dirasakan bagi masyarakat dalam sebuah kebersamaan yang tentu dalam pelayanan, dalam peningkatan pelayanan benar-benar tulus supaya dirasakan bagi masyarakat, karena sangat-sangat memperhatikan pembangunan yang ada, baik pembangunan SDM, baik pembangunan secara ekonomi masyarakat maupun pemerintah. Iya. Visi misi pemerintah Desa Peyura tahun 2021 sampai dengan tahun 2027. Visi mewujudkan pemerintah desa yang berintegritas dengan meningkatkan pelayanan publik dan keterbukaan informasi, serta mewujudkan pembangunan desa yang bekerja sama, partisipatif, berkeadilan, maju, budaya, dan harmonis, dengan misi sebagai berikut. 1. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah desa yang transparan. 2. Mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan dan partisipasi aktif masyarakat atau gotong royong. 3. Mewujudkan lembaga-lembaga desa Peyura, Dewan Adat, Linmas, LPM yang berintegritas dan memperhatikan kesejahteraan. 4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memberdayakan generasi muda. 5. Meningkatkan pemanfaatan dan pembangunan sumber daya alam untuk memajukan pembangunan desa. 6. Pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana desa. 7. Mewujudkan kemajuan bidang olahraga dan kesenian atau pentingnya peran aktif Karang Taruna. 8. Optimalisasi BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi desa. 9. Menciptakan pelestarian dan pembangunan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat. 10. Proaktif menggerakkan masyarakat dalam pengelolaan persawahan dan perkebunan. Demikianlah visi dan misi pemerintah Desa Peyura. Luas wilayah seluas 5.200 hektar terdiri dari yang pertama, tanah sawah sebagai sawah irigasi 197 hektar. Yang kedua, tanah kering sebagai pemukiman 26 hektar. Dan yang ketiga, tanah perkebunan sebagai perkebunan masyarakat 387 hektar. Desa Peyura sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Sangele atau yang kita kenal dengan Kanabinji. Sebelah selatan, Desa Peyura berbatasan dengan Desa Dunimai atau yang dikenal dengan Sapa. Sebelah barat, Desa Peyura berbatasan dengan Danau Poso. Dan sebelah timur, Desa Peyura berbatasan dengan Desa Kelei. Jarak Desa Peyura ke ibu kota provinsi 251 km. Jarak Desa Peyura ke ibu kota kabupaten 73 km. Dan jarak Desa Peyura ke ibu kota kecamatan 13 km. Sebagaimana desa-desa lain yang ada di wilayah Indonesia, Desa Peyura mempunyai iklim kemarau dan penghujan. Hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di desa Kecamatan Pamona, Muslemba. Desa Peyura mempunyai jumlah penduduk 1.103 jiwa yang tersebar dalam 2 dusun
Dan dusun 1, laki-laki ada 327 jiwa dan perempuan 278 jiwa. Dan dusun 2, laki-laki ada 248 jiwa dan perempuan 250 jiwa. Sehingga masyarakat Desa Peura berjumlah 1.103 jiwa dengan jumlah kakak 338 kakak. Masyarakat Desa Peura yang beragama Islam ada 3 orang. Beragama Kristen Protestan ada 1.087 orang, dan yang beragama Katolik ada 13 orang. Saya Gembala Jemaat GKST Philadelphia Peura, Pendeta Sarce Olha Kumena. Saat ini mau mengatakan bahwa sebagai Gembala Jemaat yang ada di Peura ini sangat menikmati bagaimana hidup kemasyarakatan yang ada di Desa Peura. Sebagai pimpinan jemaat, kami benar-benar bersama majelis jemaat yang ada beserta seluruh jemaat yang adalah komponen masyarakat sangat-sangat menghargai dan mendukung apa saja yang diprogramkan oleh pemerintah. Karena memang sebaliknya pemerintah juga sangat memberi perhatian kepada setiap apa yang ada di dalam kebersamaan dalam kehidupan bergereja. Dan gereja yang ada di Peura ini tidak kelihatan sekat-sekat yang ada kecuali menjalankan ritualnya masing-masing. Kalau dalam kehidupan bersama di tengah-tengah masyarakat tidak ada sekat, dan kami itu lakukan secara bersama-sama dalam gotong royong dan penuh kasih persaudaraan. Kemudian dalam hal program pemerintah, semua masyarakat jemaat ini mendukung demikian. Keadaan sosial masyarakat Desa Peura sejak tergabungnya 2 kelompok pemukiman, Sawirapati dan Kaenggi-Enggi, terjalin dengan baik. Hubungan sosial yang harmoni, serta kehidupan berdampingan dengan damai. Masyarakat ini dikenal dengan masyarakat yang ramah. Asas gotong royong, merasa sebeban, sepenanggungan, itu terpelihara dengan baik. Karena dilatar belakangi oleh rasa senasib ketika menghadapi perang suku. Kondisi ini berlangsung selama puluhan tahun. Mata pencarian masyarakat Desa Peura selengkapnya sebagai berikut. Petani ada 275 orang. PNS ada 18 orang. Swasta ada 59 orang. Honorer ada 18 orang. TKI atau TKW 1 orang. Tukang ojek 1 orang. TNI 2 orang. Dan tukang batu dan tukang kayu ada 2 orang. Dengan keberadaan Desa Peura yang ada di pinggiran Danau Poso, maka Desa Peura memiliki ada 8 tempat wisata yang dapat dikunjungi oleh masyarakat luar. Sebagaimana desa-desa lainnya, Desa Peura menganut sistem kelembagaan pemerintahan desa dengan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa sebagai berikut. Kepala Desa Rilton Grace Rampilo,
Sekretaris Desa Rilvan Tasyabe SPD. Kepala Seksi Pemerintahan Alphonse Wanundo. Kepala Seksi Pelayanan Frances Sumampo. Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Yuda Haryanto Ganta SE. Kepala Urusan Keuangan Robinson Liante. Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha Norma Asri Podengge SPD. Kepala Urusan Perencanaan Karunia Tobawine SE. Dan Kepala Dusun Nicholas Palbeno. Nama saya Jumli Sambalowi, Ketua RT 1. Saya Sarmon Boto, Ketua RT 2. Nama saya Yordan Lumbangkila, Ketua RT 3. Nama saya Andreas Bumi Mai, Ketua RT 4. Nama saya Jeffrey Dago, Ketua RT 5. Saya Rampulemba Kala, saya Ketua RT 6. Saya Eletri Pomona, Ketua RT 7. Ya, nama saya Herson Tungilu sebagai Ketua RT 8. Nama saya Ferdian Mosero, saya Ketua RT 9. Kami para kader Posyandu Desa Piura melakukan inovasi untuk pemberian makanan tambahan bagi anak balita dengan menanam bermacam-macam sayuran di rumah kami masing-masing. Yang kami kerjakan semuanya ini untuk menambah makanan sebagai makanan tambahan bagi balita yang ada di Desa Piura. Saya Ketua Kelompok Wanita Tani Sesedongi Desa Piura. Kami berupaya mendekatkan pasar ke dapur dengan menanam sayur-sayuran dan rempah-rempah untuk mensejahterakan masyarakat. Piura salah satu desa yang berada di Kecamatan Pamona Pusalemba dengan komoditi utama mata pencarian adalah padi sawah. Saat ini di Piura ada masuk program RIPSI yang membina kelompok tani, ada sekitar 8 kelompok tani yang ada. Untuk menghadapi kelangkaan pupuk yang ada, saat ini Desa Piura, kami dari BPP Pamona Pusalemba senantiasa mengajarkan pembuatan pupuk organik, dan ini yang dipakai oleh para petani yang ada di Desa Piura. Selain itu, kami juga melakukan pembinaan melalui pendidikan sekolah lapang, khususnya di bidang padi sawah. Dan sekolah lapang ini yang semakin memajukan pertanian padi sawah yang ada di Desa Piura. Saya tangkap pakai perahu, kita perahu ikan. Nah, jadi habis ada kita, saya jemur. Nah, jadi kira-kira kalau boleh itu untuk apa namanya kehidupan sehari-hari. Itu. Dana pokok ini tidak mungkin kalau tidak dimanfaatkan. Jadi cuma itulah untuk kali ini. Rono Rano, Kupo Mabo, Piura Kupo Mabo.